Halo semuanya, jumpa lagi dengan Sinergi. Kali ini saya akan bahas tentang aterosklerosis. Sebelum kita bahas aterosklerosis, mari kita saksikan sama-sama video singkat berikut ini. Dari video tersebut menggambarkan bahwa serangan jantung yang bisa menyebabkan kematian mendadak bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Banyak faktor yang bisa menyebabkan serangan jantung. Antara lain, karena adanya sumbatan pada pembuluh darah yang dikenal dengan adanya aterosklerosis, yaitu penyempitan dan penebalan arteri karena penumbukan plak pada dinding arteri. Kita lihat di sini ada dua gambar pembuluh darah arteri. Yang kiri adalah arteri normal, tidak ada plak sehingga aliran darah menjadi lancar. Tubuh pun menjadi enak dan segar karena mendapatkan pasokan nutrisi dan oksigen dengan baik. Sebaliknya di gambar sebelah kanan terjadi penyempitan pembuluh darah akibat adanya plak. Daerah-daerah di jantung yang terkena sumbatan akan menjadi kekurangan oksigen. Jika kondisi ini berlangsung terlalu lama, jaringan jantung yang kekurangan oksigen akan mati. Anda bisa saja mengalami gejala nyeri dada, sesak napas, berkeringat, mual, muntah, pusing, atau denyut jantung yang cepat. Proses terjadinya plak ada beberapa teori, tapi yang jelas, aterosklerosis dipengaruhi oleh tingginya kolesterol jahat LDL, merokok, tekanan darah tinggi, kencing manis, kegemukan, dan kurangnya aktivitas fisik. Tingginya kadar homosistein darah juga dilaporkan sebagai faktor risiko terjadinya aterosklerosis. Dan ada faktor risiko biologis yang tidak dapat diubah, seperti usia, jenis kelamin, ras, dan riwayat keluarga atau genetika. Aterosklerosis adalah cikal bakal terjadinya gangguan sirkulasi atau penyakit jantung koroner. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah bila Anda berjenis kelamin laki-laki, usia sudah di atas 45 tahun, ada riwayat keluarga yang terkena penyakit jantung koroner, Anda harus waspada. Karena risikonya lebih tinggi untuk mendapatkan penyempitan dan penebalan arteri yang berujung ke penyakit jantung koroner. Kemudian faktor yang bisa dimodifikasi atau diubah yaitu yang pertama, kurangi konsumsi lemak jahat yang berlebih. Kurangi goreng-gorengan, sebaiknya ganti dengan yang direbus atau dikukus. Dan perbanyak makanan sumber antioksidan, seperti yang terdapat pada sayur dan buah-buahan. Tingginya lemak jahat atau LDL di dalam darah bisa teroksidasi atau dirusak dan cenderung menempel di pembuluh darah. Dan peranan antioksidan penting untuk mengurangi kerusakan LDL tersebut. Yang kedua, jaga tekanan darah tinggi. Karena tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pengerasan dan penebalan dinding pembuluh darah. Dan penyempitan pembuluh darah akan memperlambat aliran darah. Kurangi makan asin-asin atau garam yang tinggi. Jumlah garam yang dianjurkan kurang dari 1 sendok teh sehari. Kalau Anda sudah konsumsi mie instan ditambah kecap, berarti jatah Anda untuk makan asin sudah habis. Yang ketiga, kontrol gula darah Anda. Karena peningkatan kadar gula darah akan meningkatkan risiko kerusakan dan pengerasan pembuluh darah. Batasan konsumsi gula harian 4 sendok makan atau 50 gram per hari per orang. Kalau Anda sudah makan donat ditambah 1 gelas soda, sudah habis jatah Anda konsumsi gula harian. Selanjutnya yang keempat, berhenti merokok. Nikotin dalam rokok merangsang pelepasan hormon yang menyebabkan jantung berdetak lebih cepat.
dan menyempitkan pembuluh darah. Menghirup karbon monoksida bisa menurunkan kandungan oksigen pada otot jantung. Selanjutnya, kontrol berat badan. Risiko berkembangnya penyakit jantung koroner pada orang yang mengalami kegemukan atau obesitas adalah 2-3 kali lebih tinggi daripada orang yang memiliki berat badan normal. Selanjutnya, bergeraklah, karena olahraga bisa meningkatkan kelenturan pembuluh darah dan mengurangi kemungkinan mengerasnya pembuluh darah. Oleh karena itu, kurangnya olahraga bisa melemahkan fungsi kardiovaskuler. Yang ketujuh, kendalikan stres. Stres membuat jantung berdetak lebih cepat, membuat otot jantung lebih tegang, dan meningkatkan tekanan darah yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Atau kita punya slogan jantung sehat, yaitu seimbangkan gizinya, enyahkan rokok, hindari stres, awasi tekanan darah, dan teratur berolahraga. Produk sinergi yang sangat baik untuk membantu agar jantung kita menjadi sehat yaitu yang pertama, ProAji 9 Plus. ProAji akan membantu melebarkan pembuluh darah kita. Karena di dalam ProAji mengandung arginin yang di dalam tubuh akan diubah menjadi nitric oxide yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah. Nitric oxide juga membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kekentalan darah, dan penting untuk kesehatan jantung jangka panjang. Selanjutnya, yang kedua, garlic. Garlic ini dikenal sebagai herbal yang penting untuk menurunkan kolesterol. Dikenal juga sebagai pengencer alami. Garlic sinergi dibuat khusus, dilapisi dengan klorofil, sehingga bau garlic berkurang dan dapat diserap dengan baik ke tempat penyerapan tubuh. Produk selanjutnya, yang ketiga, spirulina. Suplemen padat gizi yang antara lain mengandung asam lemak baik, di mana asam lemak baik ini berfungsi membantu membawa kolesterol jahat dari jaringan ke hati. Selanjutnya, kalsium membantu memperkuat kontraksi dan relaksasi otot jantung. Dan ini penting untuk pengaturan denyut ataupun tekanan darah kita. Ada juga klorofil plus yang mengandung zat hijau daun yang dapat membantu menambah ketersediaan oksigen di dalam tubuh kita. Dan selanjutnya ada Mistika. Mistika merupakan sumber antioksidan alami, di mana antioksidan ini penting untuk melawan oksidasi sel ataupun kerusakan lemak akibat ataupun karena radikal bebas. Itulah produk-produk yang sangat baik agar jantung kita menjadi sehat, sehingga kemungkinan untuk berkembangnya aterosklerosis berkurang. Alangkah baiknya juga mengikuti program yang ditawarkan oleh Sinergi, yaitu program detoksifikasi, di mana di dalam program detoksifikasi antara lain sudah mencakup produk-produk yang saya sebutkan tadi. Demikian bahasan kali ini, semoga memberikan manfaat untuk kita semua.